Kenapa Yakobus memilih enceng gondok sebagai bahan utama dari kompos ini? Kalau dilihat dari eceng gondok, untuk pandangan keseluruhan oleh masyarakat itu tanaman pengganggu. Namun kita lihat dari sisi positif bahwa eceng gondok ini sangat membantu dalam proses pertumbuhan tanaman, apalagi tanaman hias, tanaman buah-buahan, itu sangat membantu. Sore. Ya, sore. Namanya siapa? Mariana Priska. Oke, kuliah di mana nih? Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Oke. Ini Maria semester berapa sekarang? Sekarang mau masuk semester 4 Di mana? Fakultas apa tadi? di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Saya dengar bahwa sudah menghasilkan produksi apa nih? Sudah menghasilkan produksi kompos eceng gondok Kompos eceng gondok ya. Berapa ton tuh dihasilkan? 12 ton. 12 ton. Ya, Gila puji Tuhan, Maria. 12 ton. Iya. Produksi pertama sudah mencapai 12 ton. Oke. Ini Maria semester berapa sekarang? Sekarang mau masuk semester 4 Di mana? Fakultas apa tadi? di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oke. Maria, pengalaman apa yang Maria dapatkan dari hasil produksi kompos enceng gondok ini? Ya, pengalaman yang saya dapatkan di sini sangat banyak. Itu pertama, kami di sini bisa berwirausaha karena dari kampus ada program wirausaha mahasiswa. Jadi ini betul-betul memberi pengalaman bagi kami sekaligus membuat kami bisa berkreasi untuk memanfaatkan tanaman yang selama ini masyarakat menganggap bahwa tanaman tersebut adalah gulma. Tetapi dengan adanya program PMW ini, kemarin kami berpikir ya alangkah lebih baik kita memanfaatkan eceng gondok ini untuk bisa dijadikan pupuk kompos sebagai bahan bakunya, gitu, bahan baku untuk pembuatan pupuk kompos. Oke, Maria, ya, pesannya buat teman-teman apa? saya berharap untuk teman-teman di luar sana mulai dari sekarang untuk kalau bisa membudidayakan ya eceng gondok supaya nanti kita tidak susah untuk mencari bahan bakunya. Terima kasih Maria. Ya. Selamat sore Yosafat. Selamat sore. Yosafat sama ya semester sama Maria? Iya sama semester 4 Gimana? di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Yosafat, berapa lama kalian mengelola kompos enceng gondok ini? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Kendalanya apa yang kamu temui Yosafat? Kendalanya kendalanya hujan. Membuat kami terhambat kerja, memperlambat memproduksi eceng gondok. Jadi di saat-saat kami bekerja, kami harus melihat cuaca dulu. Sehingga cuacanya mendukung kami lanjut bekerja. Walaupun cuaca seperti ini, kami tetap semangat untuk bekerja. Yosafat, terus nilai positif apa yang Yosafat dapat dari kerja kelompok ya? Ini. Nilai positifnya, walaupun hujan terus, kami tetap semangat untuk bekerja. Supaya bisa menciptakan suatu hasil yang bagus untuk kami. Pesannya apa buat teman-teman mahasiswa lain Yosafat? Pesan saya, mari kita bekerja sama membuat pupuk eceng gondok ini agar bisa dikembangkan di petani-petani maupun di sekolah maupun di kampus. Baik, terima kasih Yosafat ya. Terima kasih. Selamat sore Yakobus. Selamat sore. Wah, sebagai ketua kelompok ya. Iya. Ketua kelompok tim apa ini Yakobus? Tim PNW, PNW ya. Apa itu PNW? Program Mahasiswa Berwirausaha. Yakobus, apa kendalamu dalam memotivasi teman-teman satu tim ini untuk menghasilkan produksi kompos enceng gondok? Kendalanya di waktu untuk kita bagi dalam waktu perkuliahan sama praktikum di kampus sama waktu di luar kampus untuk melakukan praktikum penuh ini. Kan ada banyak nih bahan-bahan untuk bikin kompos, kan biasanya dari pakan ternak dan sebagainya. Tapi kenapa Yakobus memilih enceng gondok sebagai bahan utama dari kompos ini?
Kalau dilihat dari eceng gondok, untuk pandangan keseluruhan oleh masyarakat itu tanaman pengganggu. Namun kita lihat dari sisi positif bahwa eceng gondok ini sangat membantu dalam proses pertumbuhan tanaman, apalagi tanaman hias, tanaman buah-buahan itu sangat membantu, apalagi produksi untuk sayur-sayuran, pertanian itu sangat membantu. Saya dengar kan menghasilkan ini pertama kan, Iya. menghasilkan berapa ton? 12 ton 12 ton dan dijual berapa itu? Kita hitungnya per kilo ya? Iya, Ya Kubusan. Per kilonya berapa? per kilonya 2.500. 2.500 dan hasil 12 ton ya. 12 ton. Mm-mm. Harapan saya untuk masyarakat ke depan, eceng gondok ini kita bisa untuk membudidayakan tanaman ini agar bisa membantu proses pertumbuhan tanaman di masyarakat. Dan juga buat teman-teman, dengan adanya kegiatan ini bisa membuat kita untuk ke depan bisa menciptakan lapangan kerja dengan adanya kegiatan seperti begini. Ya Kubus, promonya apa? Promonya per kilo 2.500 dan sudah hasil yang kami dapatkan yaitu 12 ton. Jadi untuk ke depan masyarakat bisa memesan lebih banyak lagi untuk mendapatkan harga yang 2.500. Sudah berapa ratus yang kilo yang dibeli? 500. 500 ya, berarti masih hanya tersisa berapa lagi? 11.500 ya. Pesanan pasti sudah banyak nih ya. Banyak sekali. Untuk masyarakat yang berjiwa untuk bertani atau menanam tanaman di rumah bisa memesan ke kami untuk dengan jangkau harga yang murah, karena ke depan dengan produksi yang banyak pasti harganya juga mahal. Baik, akan naik ya berarti ya. Akan naik. Jadi sisa 11.500 ini cepat-cepat ya. Iya, Kalau cepat-cepat. tidak dapat. Tidak dapat. Ya. Terima kasih ya Kubus ya. Terima kasih. Selamat sore Pak dosen. Selamat sore juga. Kakak dosen luar biasa nih, mahasiswanya 3 orang kan? Kak orang. dosen ya. Dibimbing untuk memproduksi kompos enceng gondok. Ceritanya bagaimana? Oke, ceritanya begini ya. Ini kemauan dari mereka. Pertama itu ada program dari Wakil Direktur 3. Lalu mereka datang konsultasi, Pak, kami ingin ikut kompetisi untuk program kewirausahaan ini. Siapa yang boleh? Kamu mau apa atau mau buat apa? Mereka bilang kami ingin buat kompos yang lain dari yang lain. Nah, saya bilang kompos yang lain dari yang lain seperti apa? Dibilang selama ini kan mereka cuma buat kompos dari sisa-sisa tanaman dengan kotoran ternak. Tetapi kami ingin ada sesuatu yang baru, yaitu kami ingin eceng gondok yang selama ini petani anggap sebagai gulma, kami ingin jadikan dia sebagai kompos untuk pengganti pupuk, khususnya untuk budidaya tanaman di rumah ataupun budidaya tanaman hortikultura yang lain yang sifatnya pekarangan. Niat baik mereka itu saya coba mendampingi dengan membantu mereka mengerjakan proposal, saya bantu menyusun, lalu bagaimana cara membuatnya saya coba menjelaskan, lalu saya juga memberikan contoh untuk mereka, lalu kami juga sama-sama membuat pertama untuk contoh dulu. Setelah itu Dalam jumlah sedikit ya itu. setelah itu karena pingin dalam jumlah banyak, maka saya bilang oke, kalau dalam jumlah banyak macam pencampurannya kita akan tambah, akan naikkan. Akhirnya dalam perjalanan waktu kurang lebih 1 bulan ini mereka coba berusaha untuk produksi. Pertama target kita cukup 6 ton, tetapi karena kebetulan mendapatkan eceng gondok waktu itu yang cukup, akhirnya kita coba target kita dengan 12 ton. Oke. Untuk 12 ton kan butuh modal besar tuh Kakak dosen. Iya, iya. Terus modalnya dari mana nih? Nah ini begini, proposal yang mereka ajukan ke Wakil Direktur 3. Oh, jadi ke Wakil Direktur Ya, 3 Politani ya? Politani, Iya. ya. Waktu proposal mereka itu anggaran biayanya diusulkan itu 14 juta. Ah, ya. Tetapi yang disetujui itu 12 juta lebih sedikit. 12 Ya. juta 890-an lah Ya. itu. Nah, dari 12 juta 800-an lebih itu saya coba mengatakan dia kalau begitu yang perlu diadakan, pertamanya kita pingin kalau bisa ada mesin pencacar. Tapi karena tidak diinginkan membeli investasi yang berupa alat, sehingga kita ganti. Oke, kalau begitu kita naikkan jumlah
bahan bakunya, dalam hal ini eceng gondok. Nah, jadi situ kita yang naikkan bahan bakunya, lalu pengadaan alat itu kita tiadakan. Nah, dalam perjalanan pengadaan bahan baku ternyata semangat anak 3 ini luar biasa. Yang lain sudah mulai berjalan, mereka pelan-pelan mengumpulkan dulu. Lalu saya bilang pokoknya semangat, pokoknya semangat. Kalau Anda punya niat, saya selalu mendampingi, dan itu pun untuk Anda belajar berwirausaha. Saya sempat tanya mereka, kamu paham tidak wirausaha? Saya bilang wira itu sendiri kan berani. Ya. Usaha itu kan bisnis, berarti harus berani. Berani berbisnis ya. Berbisnis. Dan kakak dosen lihat sekarang kan hasilnya saya dengar tadi sudah 500 500 kilo yang terjual dalam jangka waktu sehari kan, baru Sehari, panen kan? Baru panen kemarin, sampai hari ini 500 kilo. 500. Artinya berarti peminatnya juga banyak ini ya. Betul. Seperti ini. Kedepannya akan bagaimana nih rencananya? Kedepannya gini, yang sisa lagi 11 ton 500 kilo ini dijual seluruhnya dulu, lalu saya selalu ingatkan kepada mereka modal dasarnya harus kita kembalikan ke poli untuk digulir lagi. Lalu yang ada itu, yang keuntungannya Anda buat lagi proses yang kedua lagi. Setelah itu keuntungan itu untuk Anda, bukan untuk saya lagi. Saya cuma hanya sebagai pendamping. Ada kendala di mana kita selalu komunikasi, bahkan saya terjun langsung ke lapangan. Ngomong-ngomong soal kompos enceng gondok, apakah dia sama dengan kompos yang lain atau malah lebih baik nih kakak dosen? Pada prinsipnya kompos sama, tetapi kandungan unsur haranya berbeda. Oh, berbeda. Bahkan di kandungan eceng gondok itu punya kandungan NPK-nya lebih tinggi daripada kompos-kompos yang biasa. Dan NPK itu berfungsi untuk? Kalau N sendiri untuk pertumbuhan, lalu K itu untuk kalium, itu untuk penguatan bunga batang, lalu P itu sendiri, fosfor itu juga untuk pertumbuhan tanaman juga, intinya itu untuk bunga dan buah. Iya. Kakak dosen pesannya apa nih untuk tim ini? Pesan saya untuk anak-anak bimbingan saya, tetap semangat. Mungkin pertama orang melihat bahwa itu cuma main-main kerjanya, tetapi pengalaman itu menjadi guru untuk Anda sekalian, dan pengalaman itu tidak akan didapat di bangku kuliah kalau Anda tidak praktek langsung. Ada lagi yang saya ingin sampaikan kepada mereka bahwa belajar untuk berwirausaha, artinya kalau sesuatu dari kecil kita sudah belajar untuk tanggung jawab, maka ketika kita diberi tanggung jawab lebih besar, kita akan siap untuk lakukan. Baik, terima kasih kakak dosen, selamat sore. Oke, selamat sore juga, terima kasih.